PTK Palarhat Kiraju. Nyamban Kiraju, kada balik lom, bak Palarhat Kiraju. Seperti biasa, kita selalu kita kasih tahu kita ke bahasa Indonesia ya. Lo nyaur Aceh, Aceh Toto, ugo nyet. Cuman karena kita buat konten bersama, jadi kita pakai bahasa nasional. Oke? Jadi episode kali ini kita lagi mau bahas yang lagi hot-hotnya. Jadi ada kasus kejadian seorang putri Aceh yang konon katanya ini dari berita ya, konon katanya pindah agama. Cuman kita di sini nggak mau ngejudge apapun, kita nggak mau misalnya menghina pihak manapun, kita nggak mau nyalain siapapun di sini. Cuman di sini kita mau cuman sekedar video klarifikasi, mencari kebenaran atau pandangan-pandangan dari kita lah. Jadi malam hari ini aku udah ngundang kawan aku yang langsung, yang lebih tahu, yang lebih dekat dengan kampung tersebut, Muhammad Fikri Aprijal. Semua pakai Muhammad nama orang. Gimana Bang Fikri, sehat? Alhamdulillah sehat, ya. Walaupun lagi cuman suara mutoto sedikit ya. Iya. Agak mutoto. Kenapa Bang? Ini bukan kan? Pancaroba, ya kan? Pancaroba kita. Iya. Udah cek kemarin negatif kan? Istrinya yang positif. Aku mau ngomong itu tapi udah duluan ya. Udah berapa bulan? Belum. Udah punya adik aja si Padul ya, akibat Belum lagi. Belum ya. Lama lagi. Itulah kayak mana tuh? Jadi kemarin benar tuh ceritanya yang apa namanya pindah agama. Iya. Iya. Beritanya benar. Terus? Karena saya udah mencari tahu Kemana cari tahu? ke orang kampung tempat dia tinggal itu. Dekat kampungnya enggak? Enggak, kampungnya di mana? Kecamatan Kota Baru juga lah. Kampungnya Cetpreh kalau nggak salah namanya. Ya. Aku pernah tinggal di situ, cuma pura-pura nggak tahu aja lah. Udah tinggal setahun ya. Aku pernah tinggal di situ setahun, cuma pura-pura nggak tahu aja lah, biar seru ya. Berarti sama kampungku ke situ berarti 10 menit lah ya. Iya, sekitar 10 menit lah ya. 10 menit. Itu kau kan nenek di situ kan? Iya. Nenek kau di situ kan? Kakek. Kakek masih ada almarhum kan? Masih. Kakek masih ada. Jadi mamanya si Silka itu siapa? Nenek. Tunggu, jadi Silka itu siapa, cicik kau? Jatuhnya dia itu kalau Indonesianya bibi. Bibi aku. Bibi kau, cuman duluan kau lahir. Duluan aku lahir. Jatuhnya adik. Bukan adik, seharusnya aku tetap harus manggil apa lah. Cici. Ya. Harusnya cici. Cuma kan makcik. orang tua dulu. Siapa yang tua itu yang dipanggil abang kan? Siapa yang tua dulu itu? Tergantung ini ya, tergantung apa? Tergantung budayanya. Kalau kami mau setua, mau semuda apapun, setua apapun misalnya bijehnya, panggilan tetap cici. Tetap sama. Tetap cici. Cuman kalau di sini mungkin tergantung umur ya, itu nggak masalah lah. Jadi dari rumah nenek itu ke lokasi itu, rumah dia di Cetpreh berarti kan? Iya, Cetpreh. Tahu rumahnya di mana kan? Karena dari rumah nenek kemana? Nggak tahu. Kalau pokoknya arahnya ke depan lagi. Arahnya ke depan lagi. Ke depan lagi. Kalau pastinya rumahnya nggak tahu. Kau dapat info kapan? 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu itu. Nggak sengaja lagi mantau di Facebook kan, keluar berita itu kan. Pas keluar berita itu kaget. Yang mana kaget yang kayak gini? Iya kan? Iya, soalnya itu masih di kawasan kita kan, soalnya kan. Pas dicek memang benar. Pas dicek di berita tuh, baca berita itu memang benar. Habis itu saya kirim ke orang rumah nenek saya kan. Benar juga katanya. Tapi pas saya tanya-tanya siapa dia itu,
kayak menutupi. Kayak menutupi orangnya siapa kayak gitu ya. Berarti pas dicek ke sana beliaunya kayak agak nahan kayak gitu, nggak ceritain orangnya siapa. Tapi sekarang kita udah tahu juga maksudnya orangnya siapa kan. Hari kan percuma juga sebenarnya. Iya. Jadi kita ini balik dulu ke cerita ada awalnya. Kapan pertama kali nyebar itu beritanya? Berapa hari? Kalau nyebar beritanya itu kurang tahu. Berarti ini video ini kita upload besok hari apa? Besok hari Minggu. Minggu. Kita upload besok Minggu. Berarti dari sebelum Minggu besok berarti berapa hari yang lalu? Bentar ya. Coba cek. Tunggu. Permisa. Kalau update beritanya 5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu. Ya, update beritanya yang saya baca tuh ya. 5 hari yang lalu. Ya. Karena aku kan dapat berita dari Ki juga. Ya. 5 hari yang lalu. Ya, terus Yang membuat saya kaget pertama kali pas saya baca berita itu ada tulisannya begini. Pemerintah diminta selamatkan gadis Aceh besar yang diduga masuk Kristen, orang tuanya tak menyesal. orang tuanya tak menyesal. Yang Tagline-nya. ya tagline-nya. Pas saya yang tambah penasaran saya itu karena itu di situ ada Aceh besar. Pas saya buka isinya udah Aceh besar dekat kawasan saya lagi. Chatpress lagi ya, kampung nenek kamu lagi ya. Iya. Terus itu kayak mana? Cuman dia atau ada orang lain juga sebenarnya di situ sebelum dia? Nggak ada. Nggak ada, baru itu. Baru itu Selama kasusnya? Yang saya tahu baru itu. Karena kan kalau di luar kayak daerah-daerah, misal masih daerah Aceh juga, kita nggak sebut namanya apa, udah banyak lah kayak gitu. Ya, Termasuk banyak. di kampung halaman aku ada beberapa lah kasus kejadian kayak Ya. gitu. Terus ini yang menurut informasi yang misalnya Fikri tahu, ini masalahnya kenapa apa nih? Cerita awalnya kayak mana? Kok bisa si adik ini masih adik-adik kan, 15 tahun ya? Iya, sekitar kelas 2 MTS ya. Dia MTS ya. MSen, MTS so keren loh, udah. Udah kelas 2 MSen. Berarti kayak mana ceritanya? Misalnya awal kisahnya, kok tahu sedikit lah. Kalau tahu langsung saya nanya enggak, tapi saya tahunya memang dari berita kan. Kalau ceritanya dia memang yang membantu dia untuk pergi ke Medan itu dibantu sama neneknya. Sama neneknya. Untuk menumpangi mobil, diantar ke mobil L300 lah. Ditemani sama neneknya. Berarti kan kalau dari situ aja kita bisa melihat keluarganya Setuju. ya seperti setuju. Dan yang saya baca-baca pun orang tua dari tagline-nya aja udah jelas. Orang tuanya tidak menyesal. Pas kayak apa namanya, orang yang datang ke rumahnya langsung melihat ekspresi dari orang tuanya itu memang kayak tidak ada rasa penyesalan, beban ya biasa aja gitu. Biasa aja. Nah, kalau dibilang dari segi ekonomi, kalau dari berita dia enggak dari kalangan dari keluarga kurang mampu. Jadi lah. kalau disogok untuk masuk Kristen nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, Berarti masih cukup makannya lah. masih cukup lah. Masih Berarti cukup dia masuk ke sana dengan pilihan dia sendiri lah, kita bilang enggak karena latar belakang ekonomi. Iya, iya. Karena kan selama ini kan isu yang kita terima orang-orang Aceh yang masuk ke masuk ke pindah agama itu gara-gara dikasih iming-iming uang. Iya. Dan sebenarnya kita juga belum pernah ngalamin kayak gitu Iya. kan. Kita nggak bisa ngejudge itu benar atau salah karena Iya, kita nggak iya. pernah ngalamin. Bisa jadi itu benar, bisa jadi itu enggak Iya. gitu. Cuman dari beberapa ceramah ustadz kayak gitu. Nah, kita percaya sama yang beliau katakan, cuman kita juga nggak bisa nuduh kayak gitu. Berarti ini mustahil, berarti bukan kemungkinan karena ekonomi. Bukan. Karena kalau kita lihat dari foto pas orang ini nikah aja, Itu si pria juga nggak dari orang kaya juga kan. iya, orang biasa. Orang biasa Iya, juga biasa. gitu kan. Cuman Kalau ganteng aja. ya, kalau kita lihat memang masalah percintaan sih. Mungkin karena beda agama kan. Enggak gini. Kan itu berarti kan di Medan. Iya. Dia kan Jodpreh anak kelas 2 MSen. Iya. Maksudnya kayak mana ceritanya dia bisa kenal ke Medan ya, mungkin sosial media iya. Iya, sosial media.
Sosial media iya kayak gitu. Cuman untuk memutuskan suatu hal, misalnya oke, aku kawin sama kau, aku berangkat ke Medan, aku masuk, kan berarti kan panjang ceritanya. Maksudnya ya kalau itu ya. kalau itu kurang tahu, nggak tahu informasi itu kan. Kalau yang kayak gitu perjalanan dia itu ke sana tuh nggak tahu. Tapi kalau dari sekilas kita lihat kan memang itu masalah percintaan. Masalah percintaan. Iya. Yang namanya cinta. Yang namanya cinta, saya rela berkorban ya kan. Cinta, karena cinta, emang rasa coba dah, emang rasa coklat, kayak mana harapan tu dah, ada. Pokoknya kayaknya kan Dia cinta kamu gedon, emang rasa coklat, menan lah pokoknya ya. Berarti, tapi informasinya tadi hari ini, berarti Sabtu hari ini ya. Tapi alhamdulillah hari ini udah balik masuk ke alhamdulillah udah masuk ke Islam lagi. Udah dicap balik ya. Dan berita saya lihat, saya pantau tadi ya, datang Bupati Aceh Besar. Bupati Aceh Besar. Langsung datang untuk melihat lah. Dicap balik. Teken juga. Tapi kita tutup dulu nih kasusnya. Oke lah, kita udah tahu. Misalnya kasus ini terjadi gimana? Kalau saya gini, memang ini kalau dari saya ya udahlah untuk orang-orang yang tinggal di sekitar rumah dia itu jangan, kalau bisa setelah ini jangan dibully, dibimbing lah, didekati dia itu, dibimbing ke arah yang lebih baik lagi, jangan dibully intinya, karena kalau kita bully nanti akan membuat dia itu tambah tambah frustasi, tambah hancur. Bagaimana cara itu, tugas kita orang sekelilingnya melindungi dia, membimbing dia ke arah yang lebih benar lagi. Tapi sejauh ini kayaknya kalau masalah yang murtad, sejauh ini ya yang aku lihat nggak ada sih sebenarnya yang begitu dia setelah dia murtad dia balik kampung terus dihina. Kayak kemarin yang di kampung aku tuh yang di Lebuk Pidi itu kan dia murtad juga di sana, nikah sama janda. Nah, terus balik ke kampung ya diterima-terima aja, malah didukung, disupport, dibina lagi, dibimbing segala macam. Iya. Ada memang benar kayak itu. Tapi orang kampung itu kan berbeda-beda, apalagi mak-mak. Ya, mak-mak nanti duduk di depan rumah kan sambil dia cari kutu-kutu kan, lewat dia gitu kan. Pandangannya udah lain itu kan. Hindari yang kayak gitu. Soalnya anak lewat. Iya, kayak undilanak lewat itu kan. Nanti bangai dak kah? Iya. Itu iya sih, ibu-ibu iya. Itu ya yang harus kita hindari sekarang. Karena orang yang kayak gitu dia butuh kita untuk mendampingi dia. Sebenarnya sih kayak gini, kita harus tanya lagi kenapa ini bisa terjadi. Kalau kita misalnya bicara salah orang tuanya atau salah dianya, kita juga nggak bisa ngejudge itu salah orang tuanya, salah dia kayak gitu. Mungkin dari masyarakat atau dari lingkungannya ya. Tapi paling mudahnya sih kalau untuk nyelesain kalau ada masalah, ini lebih mudah nyelesainnya salahin pemerintah aja udah. ini betul tuh, masalah lingkungan. Saya dapat juga informasi itu, dia kalau di sekolah itu yang saya dengar dia itu kayak bodoh lah gitu. Maksudnya dia nggak bergaul gitu. Kurang bergaul. Mungkin kalau dari berita yang saya dengar di Mas Aceh gitu. Apa campur-campur apa? Bangai tak inongnya. Bangai mbak lingkungan di Kula ya. Jadi bodoh, nggak punya kawan. Mungkin EQ-nya rendah daripada kawan-kawannya. Mungkin dari efek dari itu dia akhirnya dia nggak dapat, mungkin karena kan anak muda kita harus akuin sekarang pacaran orang tuanya juga ngizinin ya kan. Kita nggak masuk ke ranah pacaran atau nggak boleh pacaran atau enggak, ini kita nggak masuk ke ranah agama dulu. Misalnya ya dengan kondisi dia yang kayak gitu, otomatis dia nggak punya kenalan cowok di sini, dia nggak dekat sama cowok sini ya kan.
apalagi cowok-cowok yang ganteng di Aceh kita tahu seleranya ya. Seleranya gimana ya kan. Terus tiba-tiba datanglah si abang nih yang dari luar, bukan luar provinsi, bahkan luar Iya, luar memang, kitab luar kitab ya kan, luar provinsi, luar kitab, menerima dia apa adanya kayak gitu kan. Jadi ya dia masuklah itu ya. Mungkin dia ngerasa ya udahlah kayak gitu, di sini juga aku nggak dapat kayak gitu yang ganteng yang bisa terima aku, yang ada banyak bahkan yang jelek aja nggak mau sama aku. Mungkin kan lebih ke situnya. Makanya untuk cowok-cowok di sini ya tolonglah kalian, selera kalian ya memang kita tahu kalian nyari yang cantik kayak gitu kan, tapi yang jelek jangan juga dihina kayak gitu kan. Dibimbing, dibina kayak gitu kan. Caranya kenalin sama kawan-kawan kalian yang cantik biar dia berubah kayak gitu. Cuman ya balik lagi sih, kita kan nggak bisa ngatur hidup orang sebenarnya. Cuma ya kalau itu kita bahas memang panjang itu. Jadi ya itu aja untuk kedepannya supaya gimana dia itu menjadi orang yang lebih baik lagi. Mungkin di chat pre aja nggak ada yang suka sama dia, nggak? Itu kurang tahu saya. Kurang tahu. Nggak dari informasi. Nggak mendapatkan informasi yang kayak gitu. Yang ke ranah itu ya. Nggak ada yang ke ranah itu. Itulah. Saya kemarin tuh yang saya gali cuma apa yang membuat saya penasaran. Kenapa dia bisa kayak itu? Sampai rumahnya aja nggak dikasih tahu sama saya di mana. Rumahnya di mana? Padahal saya tanya sama orang kampung, satu kampung sama dia. Tahu sama dia, saya tanya. Tahu. Di mana rumahnya? Nggak tahu, katanya. Tahu sama orang tuanya? Tahu. Sama ayah sama mamanya? Tahu. Namanya? Tahu. Di mana rumahnya? Nggak tahu. Berarti? Ya mungkin gini, mungkin itu kan udah aib, jadi aib kampung lah mungkin. Iya, memang. Sesulit itu saya mencari informasi. Iya memang. Berat juga tugas Anda sebagai tim kreatif di sini ya. Terus? Sesulit itu saya mengetahui di mana rumah dia. Berarti, tapi kalau kita turun lapangan langsung pasti tahu karena nggak besar kali, itu kan. Ya kayak gitu. Ya, cuman kita juga nggak coba nyari tahu karena balik lagi ini kan ranah sensitif. Iya, ranah sensitif. Kita bahas kayak gini pun bukan soalnya buat apa, kita cuma bahas kayak gini, kita mau ngasih sudut pandang kita, terus informasi yang kita terima kayak gitu kan. Kita juga nggak mau ngejat siapa-siapa kayak gitu. Ini jadi pelajaran buat kita lah. Pelajaran. Karena kita kan Fikri punya anak, aku punya anak gitu ke depannya. Kita punya keluarga, adik segala macam. Apalagi kayak adik aku yang sekarang udah di Dayah ya, walaupun dia di Dayah balik ke rumah masih juga main PUBG, masih juga main game kayak gitu, kenal sama orang luar. Ya paling kita untuk bisa memfilter lah ke depan ya gitu kan. Jadi ini hari ini berarti udah datang bupati tadi, berarti udah mualaf balik, udah becicap balik. Becicap ya, bahasa Aceh becicap. Maaf bukannya kasar, memang kita ngomongnya gitu ya. Memang becicap, bisa ngucap balik lah istilahnya. Ya berarti udah ini balik dan sekarang udah senyap. Di daerah alamat itu masih hangat informasinya atau gimana? Kalau hangat saya nggak tahu. Ke kampung masuk nggak? Kampung saya nggak masuk. Kalau di kampung saya ada yang tahu, pas saya kasih tahu misalnya kan, kayak saya tahu mama saya baru tahu. Rupanya mama saya udah tahu pas dia ke sawah kemarin ya. Di sawah ya? Di sawah. Iya, informasinya di sawah. Kalian media online nggak masuk ke sawah. Terus? Habis itu saya ke tempat nenek, saya tanya, kebetulan ada juga adik ayah saya yang tinggal di Cetpreh itu, saya tanya, nenek udah tahu, bahkan adik ayah saya lagi nyari tahu di mana rumahnya juga. Dia tinggal di situ juga, walaupun baru tinggal di kampung itu, belum tahu juga di mana rumahnya. Udah tahu juga, tapi kalau di sekitaran Kota Baru itu kalau heboh enggak heboh. Tapi kayaknya kalau nyari rumahnya nggak capek aja, nggak capek juga. Nggak capek sebenarnya. Kalau tahu orangnya. Ini masalahnya orangnya kita nggak tahu. Cuma tahu pun di foto-foto yang tadi beberapa sekilas ya. Tapi kalau di foto, kalau dibilang jelek nggak jelek juga. Ya kalau di foto memang nggak. Jadi kalau kita lihat di fotonya, ya maksudnya ya nggak cantik lah kayak gitu kan. Ya. Kalau kita bilang jelek nggak jelek
juga sebenarnya. Kalau dia dari fotonya dia memang cantik lah. Nah, cantik memang. Cuman kalau kita bawa nggak malu-maluin lah. Iya, masih berani dibawa. Masih berani dibawa. Mungkin selera dia yang agak tinggi. Ya nggak mungkin dia dapetin di sini. Kalau aku sih masuknya ke situ kayaknya. Mungkin dia berharap selera dia kayak gini, yang nggak ada di. Kalau di Aceh sih kalau aku lihat. Kalau aku nggak, tapi kalau aku lebih setuju yang kayak kamu bilang tadi. Yang mana? Ada laki-laki yang mau nerima dia apa adanya dia yang. Iya. Iya, dan terus laki-laki itu ganteng masalahnya. Iya. Yang di Aceh kayaknya kalau Tapi masih gantengan saya kok. Ya, karena Anda sudah menikah. Ya, saya percaya karena Anda sudah punya istri ya. Tapi kalau kita balik lagi nih kan, kalau misalnya ngomong, kalau kan kita udah lihat foto profil di si ininya, apa namanya, di foto Facebooknya. Kalau kita lihat kayaknya untuk sekelas di Aceh cowok segitu ya kayak masih mahasiswa ataupun yang kelas tinggi lah. Masih apa? Mungkin kalau kita lihat dari wajahnya mungkin masih apa? Si sekolah juga lah. Si sekolah juga. Si sekolah juga. Cuma bedanya kalau di luar kan memang kalau pendidikan ini memang kurang. Jadi ada banyak yang putus sekolah lah gitu kan. Kalau saya lihat dia yang cowok ini nggak sekolah lagi. Kalau dari pandangan saya lihat di media sosialnya, karena udah apa dia baru siap kerja entah apa yang kayak itulah. Berarti si cowok ini kayak mana? Nggak sekolah lagi, maksudnya kerja gimana? Iya, kerja, putus sekolah. Umur berapa si cowok ini? Kalau kita lihat kan hampir apa lah, tua-tua dikit lah. Mungkin beda-beda 2 tahun, setahun kayak gitu ya. Berarti kemarin kemungkinan dia kan di sana tuh, menikah di sana dan masih tinggal di sana. Ketika kasus ini keluar, dia pun belum ke sini kan? Berarti sekarang udah pulang ke sini, itu dijemput berarti. Dijemput jadi dijemput. Dijemput kan? Dijemput berarti suaminya di sana kayak mana ya? Itu pertanyaan saya juga. Ya, kamu sebenarnya kita kan udah nikah nih ya, aku udah nikah kayak gitu kan. Gimana tuh suaminya di sana? Yang masalahnya bukan di situ. Dia udah mualaf. Bulan depan dia hamil, itu masalah. Anjing. Iya kan? Masalah sih. Kan gini, kita nggak tahu nih secara negara apakah orang ini sah juga atau enggak. Kita kan nggak tahu secara negara. Iya, kalau secara negara pastinya tidak. Enggak. Tidak. Kenapa? Karena kalau negara kan umurnya 17 kan? Oh iya. Umurnya 17 negara. Iya sih. Berarti ini di bawah kalau umur. Kita mau paksain juga bisa, tapi kita kalau nggak salah saya harus ada persidangan berapa kali itu, pokoknya kita harus masuk sidang terus ngurus ya. Iya sih. Iya, masih di bawah umur ya. Ya, masih di bawah umur ya. Berarti secara negara nggak ada. Berarti tapi kan dia udah nikah. Berarti udah nikah, otomatis kan udah lama nih. Nanti suaminya nih gimana? Maksudnya harus ada solusi juga. Misalnya kan orang ini udah menikah gitu. Kita kan solusinya dari keluarga gimana ya? Masalah anak nanti kan udah pasti nanti hamil kayak gitu. Kalau hamil gimana? Siapa tahu masih dikunci. Oh iya, nggak tahu juga ya. Ya mudah-mudahan dapat solusi terbaik lah ya. Kita doain dapat solusi terbaik. Ya kita juga berharap kayak gitu kan, ada misalnya dari pemerintah juga lah. Mungkin ini semua terjadi ya, kita bukan maksudnya nyalain pemerintah ya, misalnya mungkin harus lebih proaktif lagi ya kan, membenahi anak muda, membimbing anak muda. Karena anak-anak muda nih kayak sekarang kayak contoh kayak selalu disalahkan dalam setiap hal, dalam setiap bidang selalu jadi disalahkan kayak gitu. Kayak contohnya misalnya tiap hari kerjaan main game aja, tiap hari bangun telat aja. Kayak maksudnya kayak gini, mungkin di masa bapak-bapak ini dulu kecil mungkin bangun pagi itu memang rutinitasnya. Terus dan di masa bapak-bapak dulu mungkin bukan main game kebiasaan anak-anak tuh. Ya kita dulu kayak masa-masa aku kecil lah. Waktu kita kecil dulu main kelereng kita dimarahin. Main aja, main pasir kita dimarahin, kotorin baju aja kayak gitu kan. Kayak kutu merah.
Dia dibilang BKE lah be lingke-lingke matema kan kayak gitu kan. Dia kan memang kayak gitu kan. Iya. Kalau sekarang apa? Jangan asyik main HP, ya kan? Di lingke HP lingke mati ya. Iya kan kayak gitu. Maksudnya kenapa kayak gitu? Janganlah kayak gitu. Jangan dijudge, selalu dijudge anak muda, selalu dijudge katanya main game gak ada faedah segala macam. Kenapa nggak coba didekatin, dibina, ditanya apa kayak gitu. Jadi malah jadinya kita anak muda nih malah lari dari orang-orang tua nih karena kita selalu disudutkan kayak gitu. Dan kita anak muda juga ketika kita memberikan pernyataan dengan apa yang kita raih di dunia yang kita kerjain sekarang, orang-orang tua sekarang juga kayak nggak peduli kayak gitu, yang malah lebih banyak pesimis ya. Itulah untuk ke depan kita berharap aja kayak gitu kan, apa yang terbaik kayak gitu. Tapi ngerasain nggak misalnya kayak dijudge lah bangun telat kayak gitu ataupun main HP kayak gitu? Kalau saya nggak pernah ngerasain ya? Nggak pernah ngerasain kayak gitu karena saya udah. Anda begitu dari kecil langsung tua ya, jadi nggak pernah muda. Enggak. Fase-fase itu pasti ada. Cuma saya nggak sampai segitunya lah. Tapi karena fase main kelereng ada ya, dimarahin. Kalau dimarahin enggak, paling dikasih tahu. Kumubang pernah. Tahu kumubang? Apa tuh? Kumubang. Apa tuh? Pergi ke sawah. Ini sengkut. Pernah. Kita baci pernah. Pernah. Pulang maghrib pernah ngawi pernah? Enggak pernah kan? Enggak. Kalau saya kumubang. Kalau di sana di Banten tuh di Aceh Utara tuh namanya kumubang. Ya. Ini Sutmon. Sutmon. Enggak, kalau kotor-kotor kayak gitu di sini apa namanya? Kalau di sana kumubang kan. Pernah berarti kumubang pernah. Fase-fase anak kecil, anak-anak itu saya tidak terlewatkan pokoknya. Main bibit tahu? Bibit apa? Main bibit, main ini yang main songket. Oh, yang songket. 1, 2, 3. Nih, ada. aku masih ada nih. Bekas kena ini. Kena bibit. Kena bibit. Kawan aku congkel. Sini bukan bibit, apa namanya? Ini apa namanya? Oh, batok lele. Di sini batok lele. Batok lele sini ya. Di sini batok lele. Kalau di sana kami bilang bibit. Bibit ya. Main ini pernah apa namanya tuh cangcebit. Bukan. Apa? Ini bukan cangcebit, apa nih namanya? Injin semut nih. Apa? Yang sakit nih di atas. Cangcebit yang ini berdiri kayak gitu di tiang kayak gitu. Oh, iya MPP. MPP Pung. PP. Ada lagunya tuh, PP Pung umurung mira jadi soyang co adalun putung jaro kaki. Iya kan? Ya, ada satu lagi kalau di Aceh Utara ada tuh. Cang kecebit anak tet pula pikul. Iwai mak dalim cepet lah gelembut. Betul. Ya, tapi astagfirullah. Sorry. Keren deh. Sekarang nggak ada lagi lagu itu. Kayak orang ini yang seangkatan sama aku tahun 90 94 pasti tahu lah deh. Ada ini lagi. Kering-kering saya tahu. Yang mana? Yang gimana? Kering saya yang satu kaki naik terus lompat-lompat. Kering AC. Kayak mana lagunya? Kering AC. Pokoknya saya ngerubah hajit ke AC. Dari kecil kita udah diajarin ngina kawan. AC. Tapi disitulah kebersamaan. Iya. Disitulah kebersamaan. Yang terus tapi yang kayak gitu kan orang bandingin kayak sekarang kan yang di angkatan tahun kayak kita ini kan bilangnya kayak gini. Apa namanya? Masa kecil kalian nggak seindah masa kecil kami dulu, dikasih video yang anak-anak main bola segala macam. Ya maksudnya nggak kayak gitu juga anjing, maksudnya kan ya maksudnya kan zaman udah berubah, kalian nggak bisa maksain orang harus jadi kayak kalian, kayak egois sekali. Dulu kalian main kering-kering AC juga
ditenak 5 kalian kayak gitu kan. Sekarang kalian tenak juga misalnya yang anak-anak kecil main game ya. Sekarang kan zaman berubah ya, terima aja kayak gitu. Kecuali kalian punya cara ya, kalian bikin game kering-kering ese itu. Jadi orang main di game kayak gitu kan, kering-kering ese. Jadi jangan ngemeng aja kalian. Kalau kalian misalnya ngerasa pengen ngebangun ya bikin. Orang sekarang suka main game. Bikin game cangkir cebit kayak gitu kan. Habis itu ada game ini lagi, satu lagi apa namanya? ABC tuh, ABC apa namanya tuh namanya? Ada ini lagi Mikado, Mikado, SK Bella Belly 1 2 3 4. Banyak tuh, ya kan? Itu. Dan masa kecil Anda kayak nggak pernah ngalamin itu ya, karena dari tadi Anda nggak ada respon apa-apa. Kalau masa kecil itu ada semua, kan udah saya bilang tadi. Masa-masa kecil yang seperti itu saya tidak ada yang terlewatkan satu. Enggak, kok apa kok yang misalnya kalau aku kan itu Aceh Utara sana lah, kayak gitu kan. Ya sama di Selawah. Sama itu kayak tadi itu kan sebutan nama aja yang beda. Nah, kalau di sini apa? Yang mana? Di sini apa aja? Misalnya waktu kau kecil yang pernah kau main apa aja? Yang tadi itu udah pernah semua. Kecuali yang AC tadi itu. itu nggak pernah saya lihat sini, mungkin nggak ada, mungkin itu di daerah kamu tuh. Di daerah kamu tuh. Terus? Kalau yang lain, kalau di sini namanya CC ada juga tuh. CC yang bikin kotak. Yang bikin kotak-kotak tuh. Apa namanya tuh? Main C, ya. Ya kan? CC. Apa lagi? Dari bola api. Itu yang pakai ini ya, daun kelayu. Bukan daun kelayu, daun bayu. Bikin bola dari daun bayu tuh ya. Enggak, bola api pada umumnya. Iya, bola api pakai apa? Kalau kami dulu pakai apa? Kelapa. Iya, di sini pakai buah kelapa ya, pakai buah kelapa. Senapan dari bambu yang kecil-kecil tuh. Iya. Budetring. Kalau budetring yang besar. Ada 2, ada budetring. Iya, kalau Nah, di sini apa sebutannya kalau yang kecil itu yang nggak tahu saya. Lupa saya namanya. Kalau kami di sana pokoknya ada 2. Dari kalau di sini budetring yang besar, yang suara besar tuh. Nah, kalau yang itu lupa saya namanya. Itu kan versi pro. Maksudnya kalau di sana kami ada 2 budetring. Kalau budetring kecil itu budetring amatir. Kalau yang pro yang gede pakai karbit. Banyak sama-sama budetring, cuma beda ininya lagi kayak gitu. Banyak lah. Apa lagi kalau di sini? Apa lagi ya? Pusu. Yang tiup. Oh, putih. Oh, di sini putih. Ya, kami pusu kami bilang. Putih. Yang kalau kita pusu kan, batu yang paling kena muka. Itu iya kan? Itu kalau karet yang putus. Kalau enggak kena gagangnya. Iya, kena gagang. Kita tarik yang udah gaya, kita tarik ya. Lepas pop. Itu kalau kena gagangnya iya kayak gitu. Ini masih ada nih ya. Banyak sebenarnya, cuman ya kayak kita pengen lagi kayak gitu kan, balik bisa main kayak gitu lagi. Cuman ya nggak, bapak-bapak ini kan nggak mau lagi. tapi ini sedikit cerita apa yang saya tidak bisa dapatkan sewaktu kecil. Waktu kecil, pasti ada tuh. Ada yang tidak saya dapatkan waktu kecil. Tidak saya biarkan terjadi di anak saya. Ya, itu udah pasti. Enggak, bukan itu, tapi itu udah aku lakuin. Contoh, dulu zamannya mobil pas saya SD itu mobil remote. Aku kan punya mobil remote semua kan. Aku liatin aja, minta beliin ya, paham lah, kadang nggak ada uang kan. Aku orangnya nggak mau minta hal yang pasti nggak ada tuh, nggak mau minta berkali-kali. Jadi cukup ngerti aja saya gitu kan. Sabar aja. Orang udah habis musim, dibeli. Bukan, baru saya beli. Itu beli dari mana? Pas Lebaran. Ada THR tuh. Lebaran. Itu pun yang beli bukan yang sama kayak mereka. Mereka tuh yang nggak ada tali. Kalau yang aku yang masih ada tali. Ada tali. Ya sebenarnya nggak ada fungsinya juga, kita tarik. Ya. Kalau kawan-kawan kan nggak. Emang yang udah nggak ada tali itu kan. Itu sekarang setiap anakku sekarang lagi di masa-masa yang seperti itu. Jadi
aku kayak dari mobil remote aku beliin nih, misal aku beli mobil remote hari ini, tuh aku bilang ayahmu dulu nggak bisa dapatin yang remote, yang remote kayak gitu, ya. Yang ada yang remote ada kabel. Yang kayak gini nggak bisa ya belikan. Dia sekarang pakai benang tarik. Kau beli yang pakai benang? Enggak, kalau dia emang apa? Remote langsung. Kayak gitu juga udah ada beberapa tuh. Pokoknya itu nggak boleh terjadi pada anak. Tapi saya, apa yang waktu kecil kau nggak dapat sampai sekarang kau masih teringat-ingat misalnya? Apa mainan yang waktu kau kecil kau nggak pernah dapat masih teringat sampai sekarang? Kayaknya mobil remote itu dah. Mobil remote. Mobil remote itu. Aku yang masih teringat sampai sekarang bukan nggak dapat, aku udah pernah beli, cuma dipecahin sama ayahku. Pistol. Sampai sekarang aku masih pengen kali punya pistol, cuma masuk perbakin mahal. Iya. Makanya si Aska sekarang aku paksain, dia suka ayah pengen mobil, pistol aja nah. Jadi nyampe rumah bukan dia yang main, aku yang pakai. Oke enggak. Aku sampai sekarang pistol. Aku sampai sekarang kalau dari segi mainan yang paling aku suka sekarang pistol. Itu nggak pernah aku dapat waktu kecil. Sama juga mobil nggak pernah, helikopter nggak pernah. Itu masih pengen juga beli nanti. Itulah maunya kan ada bapak-bapak yang sefrekuensi sama kita ya kan, beli mobil remote balapan sama-sama. Iya. Ya kan enak ya gitu kan. Cuman sekarang bapak-bapak sekarang jaim malu. Entah apa malu. Besar kali malu ah. Rey male kan besar kemaluan. Oke lah kalau kayak gitu. Jadi udahlah, ini berarti episode kita kali ini. Ya pokoknya kayak itulah. Pokoknya balik yang pada intinya tadi ya. Nah, jadi ya kita kembalikan, semoga semuanya baik-baik aja dan semoga ke depan kita bisa jadi evaluasi untuk diri kita masing-masing ya. Jadi kayak biasa, kayak mana klik? Yang di bawah jangan lupa subscribe, jangan lupa tombol kuning atau lonceng, bawah geri-geri. Nah, jangan lupa dan share kepada Pak Wa, Mak Wa, pegah Bapak kecil, suruh bikin layar tancap di kampung ya, nonton acara kami. Jadi kayak mana? Yang ban Kiraju. PTK Palar Hak Kiraju.